Halo teman-teman, sobat celengan film. Pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan film bergenre psikopat yang berjudul Old Boy. Kenapa judulnya gini? Emang ceritanya tentang kakek-kakek tua gitu. Yang entah kenapa tanpa alasan yang jelas dikurung di suatu tempat oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Penasaran sama jalan filmnya? Cus, tonton alur ceritanya di channel Celengan Film. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, kita masuk ke bagian alurnya. Film ini bercerita ketika Oh Dae-soo atau pemerannya Min Sik Choi di tahun 1988 adalah seorang bisnismen beranak satu. Di suatu malam yang hujan, dirinya mabuk berat sehingga terpaksa diamankan pihak kepolisian di kantor polisi. Sadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun putri tercintanya, akhirnya Oh Dae-soo dapat pulang setelah salah satu temannya menebusnya. Jadi Oh Dae-soo dapat pulang dan memberikan kado berupa sayap malaikat kepada putri tercintanya. Malam yang hujan dan gelap memaksa Oh Dae-soo dan kawannya tidak dapat pulang dengan cepat. Oh Dae-soo lantas menelpon ke rumah. Saat temannya gantian menelepon, ia bertemu dengan seseorang yang memakai payung warna ungu. Ia kemudian diculik olehnya. Lantas dijebloskan di sebuah ruangan mirip hotel murahan. Tanpa tahu motif penangkapannya serta berapa lama Oh Dae-soo akan ditangkap. Oh Dae-soo menguatkan dirinya untuk terus bertahan hidup. Oh Dae-soo selama di dalam ruangan tersebut diperlakukan dengan aneh. Di antaranya dia sengaja dibius di jam-jam tertentu agar tertidur. Dan kemudian para petugas penjara masuk dan memotong rambutnya. Selama di dalam penjara, dia juga mendapatkan makanan semacam lumpia atau pangsit yang sama setiap harinya. Hanya ditemani televisi, Oh Dae-soo terus mencoba untuk bertahan. Melalui TV juga Oh Dae-soo mendapati kabar mengenaskan bahwa dirinya sudah dinyatakan sebagai pembunuh dari istrinya. Oh Dae-soo jelas kaget dengan berita tersebut. Dirinya kemudian membulatkan tekad untuk meloloskan diri dan menemukan siapa sebenarnya aktor di balik semua ini, sekaligus menuntut balas. Dimulai dari didapatkannya sumpit lebih dari jatah makanannya, dia kemudian membuat tato yang menunjukkan beberapa tahun dia di penjara. Oh Dae-soo pun mulai membuat catatan akan orang-orang yang mungkin memenjarakannya beserta motif mereka masing-masing. Oh Dae-soo juga menggunakan satu sumpit untuk membuat lubang di dinding yang akan digunakannya untuk meloloskan dirinya nanti. Dia kemudian berlatih tinju dengan bantuan dinding penjara. Dan ketika dirinya sudah siap, 15 tahun pun berlalu. Sementara Oh Dae-soo berhasil melubangi tembok meski hanya satu bata saja. Dirinya akhirnya dilepaskan di atap sebuah gedung bertingkat dengan dimasukkan ke dalam koper besar. Di atas atap, Oh Dae-soo bertemu dengan seorang pria yang putus asa dan memutuskan untuk terjun bunuh diri bersama dengan anjingnya. Oh Dae-soo memegangi dasi pria tersebut, lalu menceritakan kisah kelamnya di penjara 15 tahun tanpa sebab yang jelas. Pria tersebut akhirnya sadar bahwa dirinya juga layak untuk terus hidup. Oh Dae-soo kemudian turun melalui lift. Di dalam lift, dia bertemu dengan seorang wanita. Jelas karena Oh Dae-soo sudah sangat lama tidak berinteraksi dengan manusia, dirinya menjadi paranoid dan bersikap aneh. Oh Dae-soo melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan makanan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang gembel yang memberikannya dompet berisi uang dan telepon genggam. Dia kemudian singgah di salah satu tempat makan sushi. Di sana dia bertemu dengan Mi-do atau pemerannya Hae Jong Kang. Salah satu chef sushi cantik di tempat tersebut. Oh Dae-soo lalu memesan oktopus hidup untuk dimakan. Setelah makan, Oh Dae-soo mendapati seorang pria menelpon ke HP-nya. Setelah dia angkat, pria tersebut menanyakan pertanyaan apakah Oh Dae-soo menyukai pakaian yang diberikan. Mi-do kemudian memegang tangan Oh Dae-soo. Oh Dae-soo lantas tiba-tiba pingsan. Mi-do yang merasa iba terhadap hidup dari Oh Dae-soo membawanya pulang ke kediamannya. Di sana dia merawat Oh Dae-soo hingga siuman. Ketika Oh Dae-soo siuman, justru Oh Dae-soo berniat untuk melampiaskan nafsunya kepada Mi-do. Mi-do jelas menolak hal ini, tapi dia berjanji untuk memenuhi hasratnya kepada Oh Dae-soo jika saat yang tepat sudah datang. Dibantu oleh Mi-do, Oh Dae-soo kemudian mencari tahu anak putri semata wayangnya. Ternyata nasib sudah memisahkan dia bersama putrinya, karena ternyata dia sudah diadopsi sebuah keluarga orang Swedia. Oh Dae-soo kemudian kembali pada tujuan awalnya untuk menemukan siapa dalang dibalik kasus dirinya. Oh Dae-soo sadar bahwa dirinya sudah diberi makanan yang sama selama 15 tahun.
membuat dirinya tidak pernah lupa akan rasa dari masakan tersebut. Jadilah hal tersebut menjadi clue bagi dirinya untuk mencari siapa orang di balik pemenjaraannya. Setelah menelusuri banyak restoran, dirinya masih kesulitan untuk mendapatkan jawaban atas kasusnya. Tapi kemudian dia mendapatkan tempat di mana dulu dia disekap. Jadilah dirinya kemudian berkelahi dengan para preman penjaga tempat tersebut. Berbekal sebuah palu, dirinya berhasil untuk menaklukkan para preman tersebut, sekaligus menganiaya si pemilik penjara dengan mencopot giginya sebanyak 15 buah, jumlah yang sama dengan tahun yang dihabiskannya di dalam ruang penjara. Dari pemilik penjara tersebut, Odaisu mendapatkan satu informasi saja, bahwa motif sang penyuruh untuk memenjarakan Odaisu adalah karena dirinya terlalu banyak bicara. Odaisu masih bingung dengan hal ini. Dirinya bersama dengan Mido akhirnya bisa mengungkap siapa dalang dibalik Odaisu di penjara. Orang tersebut adalah Woo Jin Lee atau pemerannya Ji Tae-yu. Dia adalah seorang taipan muda dan kaya. Hampir saja Odaisu mencekik mati Woo Jin Lee sebelum Woo Jin memberitahukan Odaisu bahwa dia harus mencari tahu sebab kenapa dia sampai dijebloskan ke penjara. Woo memberikan waktu kepada Odaisu selama 5 hari hingga tanggal 5 Juli untuk menemukan jawaban tersebut. Dengan janji jika dia berhasil, maka Woo akan bunuh diri. Tapi jika tidak, maka Woo akan membunuh Mido. Odaisu yang masih dirundung penasaran akan motif di balik pemenjaraannya berusaha keras untuk mencari tahu. Makin lama waktu yang diberikan Mido untuk membantu Odaisu menuntaskan dendamnya, makin intens juga perasaan cinta di antara keduanya. Akhirnya Odaisu dan Mido bercinta dengan penuh gairah. Mengetahui bahwa dirinya selalu diketahui keberadaannya oleh Woo, Odaisu tahu bahwa dia sudah disadap sebab dia mencoba untuk mengancam Mido. Tapi dia tetap tidak mau mengaku bahwa dia adalah suruhan dari Woo. Dirinya kemudian membawa barang-barangnya untuk diperiksa. Ternyata benar di dalam sol sepatunya sudah ditanamkan chip untuk memonitoring keberadaan dirinya. Odaisu geram dengan ulah Woo tersebut. Dibantu salah satu temannya yang jago komputer, Odaisu terus berusaha untuk memecahkan teka-teki motif Woo. Di lain pihak, Woo ternyata memata-matai teman Odaisu. Woo kemudian membunuh temannya Odaisu. Hal ini dikarenakan Odaisu sudah melepas perangkat chip yang dipasang di sepatunya yang membuat Woo kesulitan melacak keberadaan Odaisu. Odaisu juga segera menemukan motif dari Woo. Dia segera mendatangi Woo. Di sana dia menyatakan bahwa motif dari Woo memenjarakan dirinya adalah karena di masa lalu Odaisu muda adalah anak nakal, suka menggoda banyak wanita serta suka merokok. Dia juga adalah teman seangkatan dari Woo di SMA. Yang suatu hari menyaksikan Woo terlibat pergumulan dengan kakak kandungnya sendiri di salah satu ruangan kelas di sekolah Old Boy, tempat mereka menuntut ilmu. Woo menyatakan bahwa Odaisu sudah salah mengartikan permainan ini. Woo mengatakan bahwa Odaisu salah karena dia tidak berkonsentrasi pada apa yang menjadi alasan Woo melepaskan dia dari penjara, melainkan berkonsentrasi pada motif kenapa dia di penjara. Woo lalu menunjukkan kepada Odaisu sebuah kotak ungu. Odaisu lalu membuka kotak tersebut dan kaget setengah mati karena di dalamnya ada sebuah album foto yang berisi foto anak dari Odaisu sejak kecil hingga dewasa dan akhirnya anak tersebut adalah Mido. Odaisu makin menyesal karena dia sudah bercinta dengan Mido yang nyatanya adalah anaknya sendiri. Woo mengatakan bahwa ini adalah pembalasan karena dahulu Odaisu terlalu banyak bicara dan mengumbar gosip kepada teman-teman sekelas mereka dan kakaknya sebelum akhirnya Odaisu sendiri pergi ke Seoul. Kakaknya Woo sendiri pada saat itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup dengan terjun ke sebuah waduk dengan disaksikan mata kepala Woo sendiri. Inilah yang menjadikan Woo sakit hati kepada Odaisu karena sudah mengambil kakaknya dari hidupnya sekaligus kekasihnya. Woo juga mengatakan bahwa selama ini dia sudah menghipnotis dan Mido yang mengakibatkan keduanya bisa jatuh cinta. Woo juga menambahkan bahwa saat ini Dalsu sedang berada di kediaman Mido untuk memberikan kotak ungu yang sama dengan yang dibuka oleh Odaisu. Meskipun Woo sempat memotong tangan Dalsu karena lancang memegang payudara Mido saat menyatroni Mido sebelumnya, Woo kemudian mengatakan bahwa dia sudah memberikan ganti penjara yang baru bagi Dalsu, sehingga dia mau kembali bekerja sama dengan Woo. Odaisu kemudian mencoba menyerang Woo, tapi bodyguard dari Woo bernama Mr. Han atau pemerannya Beong Ok Kim menghentikan aksinya.
Mr. Han kemudian menghajar habis-habisan Odaisu. Ketika menyadari bahwa Odaisu dapat melukai dirinya, Mr. Han kemudian marah besar dan berniat menghabisi nyawa dari Odaisu. Wu yang merasa Mr. Han sudah kelewat batas segera mengambil pistolnya dan membunuh Mr. Han. Odaisu lalu menelpon Mido untuk mengabarkan bahwa dia tidak perlu untuk membuka kotak yang ada di depannya. Mido ketakutan dengan kotak tersebut. Odaisu lalu meminta dan berlutut untuk memohon kepada Wu agar dia tidak memberitahukan kisah sebenarnya kepada Mido. Bahkan Odaisu menawarkan dirinya untuk menjadi budak dan anjing bagi Wu, dengan tujuan untuk meyakinkan Wu bahwa dirinya tidak akan banyak bicara lagi. Odaisu kemudian memotong lidahnya di depan Wu. Wu terkesan dengan ketulusan hati dari Odaisu. Dia kemudian meninggalkan Odaisu sendirian di kediamannya dan menelpon Mido untuk tidak perlu membuka kotak ungu di depannya. Setelah itu, Wu memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri di dalam lift. Hari-hari berat tersebut akhirnya berlalu, hingga kemudian Odaisu bertemu dengan tukang hipnotis yang dipakai Wu. Karena simpati dengan cerita hidup dari Odaisu, tukang hipnotis tersebut kemudian membantu Odaisu untuk melupakan bagian kelam hidupnya tersebut. Setelahnya, Odaisu kemudian bertemu dengan Mido di tempat yang bersalju. Mereka kemudian berpelukan. Gimana nih sama alur ceritanya? Bikin penasaran nonton film fullnya kan? Oh ya, sebelum kalian cus nonton film aslinya, jangan lupa like, subscribe, dan komen film apa yang bakalan aku ceritain alurnya lagi. Bye-bye.